Bagaimana bahwa kamu akan makan dan minum semeja denganku, kata Yesus, Itu di perumpamaan dalam kerajaanku. Oh, perumpamaan makan dan minum kenapa perumpamaan? Itu perumpamaan dia itu berarti sama-sama dengan Tuhan. Enggak enak udah. Dibaca ayatnya di situ Sudah itu perumpamaan. Perumpamaannya begini. Berarti kita itu selalu bersama-sama dengan dia. Berarti itu perumpamaannya bahwa kami dengan Tuhan kami selalu bersama di waktu itu. Oh gitu. Duduk juga perumpamaan ya. Gak enak, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan Allah. Ya, dan betul. kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di sini apa namanya? Yesus di sini makan dan minum itu perumpamaan, mejanya perumpamaan, kerajaannya perumpamaan, Tuhannya juga perumpamaan. Bukan Bilal. Coba kalau kata Yesus, ketika disuruh congkellah matamu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, itu perumpamaan atau tertulis? Perumpamaan ya supaya kamu jangan berdosa. Berarti siksa nerakanya juga perumpamaan kalau gitu. Di dalam Kristen itu dosa tidak bisa masuk dalam surga. Iya, jadi makanya disiksa di neraka. Yang disiksa di neraka kata Yesus daripada tubuhmu secara utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu pertanyaannya, tubuhnya itu perumpamaan juga. Matamu lebih baik kau masuk gimana? Loh, gini Bang, siapa tahu. Jangan Bang Bilal ini aku bilang takut Bang ya, takut karena nggak dapat warisan dari bapak mamaku nanti saya Bang. Banyak loh warisannya Bang. Banyak. Saya kan didoktrin Bang. Iya. Tapi dia nggak dapat gitu. Diam ngapain dah? Susah saya nanti. Tunggu bapak mama saya mati. Atuh bro. Ini warisan belum dibagi nih. Bapak mama saya sudah meninggal ya, tapi belum dibagi warisan itu loh. Allah, pakai ketawa lagi. Diam tuh, Pak Bilal. Pakai ketawa lagi. Warisan taunya. Kalau sudah dibagi baru bisa mengambil keputusan ya, Bang Aryas ya. Nah, kita kan harus memikirkan hidup kita dulu, Bang. Gak usah munafik lah manusia. Saya jujur, Bang. Saya tidak pernah berbohong dalam hidup, Bang. Tidak pernah. Soalnya apa? Kebohongan akan menambah dosa. Apa adanya lah. Apa yang di hati kita ucapkan di pikiran kita. Manusia kan kadang tidak, Bang. Apa yang dipikirkannya, apa yang di hatinya berbeda, Bang. Saya tidak mau seperti itu. Tambah dosa. Setuju, bro. Masalah surga tadi, Bang, dijelaskan dulu. Kalau di surganya Kristen, Bang ya, saya dengar. Saya tidak pernah lihat, Bang ya. Saya masih hidup loh, saya tidak mau. Itu katanya memuji dan memuliakan Tuhan aja, tidak perlu makan, tidak perlu ini. Kita kehidupan dengan roh aja, gitu aja. Dan yang masuk surga itu tidak ada, Bang. Kalau kita baik dan benar, tidak mengikuti ajaran Kristus, itu tidak akan pernah masuk surga, Bang. Percaya Yesus Kristus aja, tapi tidak melakukan dengan sesuai yang diajarkan dia, masuk neraka, jamin, Bang, 100% itu loh. Yang masuk surga itu jarang, susah. Dan sekarang yang masuk neraka juga antri panjang, Bang, katanya, Bang. Antrinya panjang. Jadi banyak yang dibelokkan ke surga kita ini. Oke. Silakan Bang Ali. Iya, bagaimana menarasikan surga atau jannah yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya? Saya angkat sebuah hadis. Qala Allah Azza wa Jalla uiddat li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Bagaimana surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang soleh, yang beriman dalam kehidupan dunia, kemudian mereka beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah sebuah tempat atau sebuah surga yang mana la ainun ra'at, yang mana mata tidak pernah melihatnya. Kemudian wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga sebelumnya. Wala khatara ala qalbi bashar,
dan belum pernah pula terbetik dalam hati manusia. Jadi keindahan surga dan apapun kenikmatan yang Allah janjikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga tidak akan bisa kita visualisasikan dengan indera kita pada hari ini. Jadi belum pernah dilihat oleh manusia, tidak akan sama apa yang kita lihat di dunia dengan apa yang Allah janjikan di surga nanti. Bahkan tidak pernah kita dengar bagaimana hebatnya surga tersebut jika dibandingkan dengan pendengaran dunia kita hari ini. Bahkan apapun yang pernah kita bayangkan dalam pikiran dan hati kita, jauh lebih hebat apa yang ada dalam surga tersebut. Dan banyak sekali janji yang diberikan oleh Allah tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Jika kita bicarakan satu persatu bagaimana surga tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Namun saya ingin menarasikan dengan sebuah firman Allah dan hadis Rasulullah bahwa ketika kita sampai ke surga, tidak ada lagi kenikmatan di atas kenikmatan tersebut. Tidak ada lagi rasa kesempurnaan, rasa kepuasan yang melebihi rasa yang dirasakan, didapati oleh para penghuni surga ketika melihat apa yang telah Allah siapkan untuk mereka yang telah melalui ujian dalam kehidupan dunia ini. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik dan perkara-perkara yang luar biasa indah Allah janjikan sebagai balasan dari keimanan dan amal saleh yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya. Silakan, Bang Aryos. Apakah di surga itu seperti kehidupan kita di dunia, Bang? Contohnya di surganya Muslim, Bang. Berbeda. Kita punya istri, kita punya anak juga, gimana? Iya. Allah mengumpulkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mereka cintai di kehidupan dunia ini. Istrinya, keluarganya, Allah pertemukan kembali mereka dalam surga. Allah pertemukan kembali dan kumpulkan kembali mereka di sana. Benar. Mereka juga jadi makan di surga di sana. Masih punya anak. Mereka tidak beranak. Mereka tidak beranak dalam artian melahirkan anak, tetapi berkumpul dengan anak-anaknya dalam kehidupan dunia dahulu. Oh gitu. Jadi contohnya sekarang kan umpamanya kan nenek moyang kan nggak beragama, apakah dikumpulkan juga? Yang dimaksudkan dikumpulkan adalah dengan istri dan anak Anda. Oh yang lain nggak keikut gitu. Sekarang kan aku umpamanya aku sebenarnya itu contohnya begini. Terikut. Contohnya begini, bro. Dengan semua keluarga besar, dari kakek, dari cucu yang sama-sama beriman kepada Allah, yang kita kenal dalam kehidupan dunia. Contohnya Bang Ali kan udah mungkin ya udah dari moyang-moyangnya lah ya. Itu kan udah nih. Jadi ini dalam satu keluarga apa gimana itu? Makanya dalam bahasa hadis kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi. Tentu saja dalam artian orang-orang terdekat yang pernah kita kenal dalam kehidupan dunia kita. Dan tidak menutup kemungkinan kan begini. Untuk kita bertemu dengan nenek moyang kita, tunggu sebentar, bro. dengan buyut kita, dengan cucu-cucu yang jauh di bawah kita, selama mereka beriman kepada Allah dan Allah kumpulkan di surga. Begini, bro. Jadi kan berarti terkumpul dong. Coba kumpul dong dari cucunya, dari bapaknya, dari bapaknya kan ada anaknya. Anaknya kan ada anaknya. Bukan. Jadi ramai ya. Dengar dulu, jangankan dengan keluarga atau orang-orang yang kita sayangi dari garis keturunan kita. Suatu hari nanti saya di surga kangen kepada Ustadz Alif, ingin bertemu dengan Ustadz Alif, saya bisa bertemu dengan Ustadz Alif. Begitulah surganya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Berarti di surga Alif itu kan nama Alif juga gitu. Terbalik Bang ya, kalau maaf dulu Bang Bilal ya, maaf ya. Kalau di surga kami Bang ya, itu tidak ada sama sekali janjikan seperti itu Bang. Iya. Cuma kan, menyanyi dan memuliakan nama Tuhan gitu. Terus cuma kami tidak percaya salah, itu saja. Salah itu, salah. Kamu baca Alkitab. Bang Aryos punya salah. Salah itu. Enggak.
Emang Bang Adi surga punya salah, Bang. Sebelum nggak ada, tidak ada aktivitas lain. Yesus, tapi di dalam surga nggak ada kenikmatan ke surga, cuman beribadah. Batas ibadah kalau umat Islam gini, bro. Sebelum Batas ibadah Arius. itu adalah di dunia ini, bro, sebagai ujian. Pahalanya nanti yang kita petik di dalam surga. Untuk apa kamu beribadah lalu di sana suruh ibadah, suruh nyanyi nggak ada nikmatnya, bro, nggak ada. Enggak. Tapi kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah karena kamu berjuang saat di dunia sebagai ujianmu lulus di dalam surga janjinya. Inilah kehebatan Tuhan Sang Kholik yang menciptakan langit dan bumi dan surga neraka. Itu. Nah, kalau kamu di mana nanti untuk menyembah lagi, untuk apa di dunia ini kamu menyembah? Pak Karena di Abdul, dunia ini hanya untuk Pak Amir. beribadah. Lalu Pak Amir. kalau ibadah kita saat kita melakukan ibadah dinilai oleh Tuhan, lulus ibadahmu, lalu ke sana kamu suruh ibadah lagi. Bagaimana Pak rasanya? Amir, sebentar Kalau Pak Kristen Amir. ibadahnya nanti di surga, kalau sekarang nggak ada ibadah Ya, kan tadi. Nggak usah ibadahnya. nyantainya. Enggak, memang di surga itu Tunggu cuma dulu, nyanyi bro, aja, tunggu nggak dulu. ada aktivitas lain atau Memuji istilahnya Tuhan. makan itu nggak ada. Nggak ada, Bang. Cuma memuliakan nama Tuhan aja. Memuliakan Tuhan. Pengajarannya Nggak ada sama sekali. Makan juga nggak ada katanya. bersama-sama Jangan dengan salah. Tuhan. Coba ini nggak baca gini, Alkitabnya ini, nggak baca Alkitabnya. Enggak. Lukas Kalau yang 22 benar. Gimana? dan aku, nah gini ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja denganku, kata Yesus, Itu di dalam perumpamaan, bro. kerajaanku. Oh, perumpamaan makan dan minum. Perumpamaan. Itu perumpamaan ya itu berarti sama-sama dengan Tuhan. Enggak enak, bener. Dibaca ayatnya di situ Sudah. Itu perumpamaan. Perumpamaannya begini. Berarti kita itu selalu bersama-sama dengan dia. Berarti itu perumpamaannya bahwa kami dengan Tuhan kami selalu bersama di waktu itu. Oh gitu. Duduk juga perumpamaan ya. Gak enak. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan Allah, ya dan betul. kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di sini apa namanya, Memerintah. Yesus di sini makan dan minum itu perumpamaan, mejanya perumpamaan, kerajaannya perumpamaan, Tuhannya juga perumpamaan. Perumpamaan itu kan benar. Juga perumpamaan gitu. Perkataan juga Dia perumpamaan. berkata kepada rasul-rasul yang 12 orang itu. Perkataan perumpamaan. Ya, sesuai janji Perumpamaan. Karena pengajaran gitu dengan perumpamaan. Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Ngapain berfirman kalau enggak ada Iya benar. Kalau tunggu gue nanya lagi. Bukan. Kalau Yohanes 14:12 paling enak di rumah iya. banyak tempat tinggal. Ada Betul. banyak rumah di surga. Iya, banyak tempat tinggal berarti. Tempat tinggal itu kan untuk perkataan. apa? Sekarang Iya, begini, tempat bro. tinggal itu apa? Yesus Tempat tinggal itu untuk berkata, untuk tempat kamu tinggal itu tinggali untuk apa? lah. Untuk Tadi tinggali katanya lah. tadi katanya kerjaannya cuma penyanyi saja. Iya, begini, Tadi bro. katanya Tunggu dulu. Iya, nyanyi doang. Memuliakan Tuhan. Benar. Memuliakan Tuhan. Benar. Iya, betul. Di dalam Kenapa ada Al-Quran tempat juga tinggal? ada bahwa umat apa itu namanya penghuni surga nanti diberikan tempat tinggal yang sebagaimana intan yang diukir. Ya, betul. Loh, Sebentar, itu bro. tempatnya orang Pertanyaan surga. saya kan begini. Tapi kalian Ya. menolak. Kalau gitu Tunggu nyanyi sebentar, juga pertanyaannya perumpamaan jadi kalau gitu. begini. Nyanyi juga Keenakan paling perumpamaan. utama, jadi keenakan paling utama di dalam Islam itu apa di surga? Ya, melihat Allah Ya, secara enak lihat Allah. iya. Bersama Tapi dengan Allah itu Allah enak. menyediakan kenikmatan yang sebagaimana dinikmati di dalam dunia ini, tapi lebih yang belum pernah diangan-angankan oleh pikiran, belum pernah dilihat oleh mata, Iya, belum nggak pernah didengar oleh repot. telinga, karena kita masih belum. perumpamaan Nggak ada bagaimana sih? perumpamaan kalau di Islam. Begini, bro. Tenang, bro. Begini, bro. Santai, bro. Kenikmatan yang Bukan Bilal, terutama coba di kalau Islam kata adalah Yesus,
ketika disuruh congkellah matamu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka, itu perumpamaan ya, atau tertulis? Perumpamaan ya supaya kamu jangan berdosa. Karena di siksa nerakanya juga perumpamaan kalau gitu. Di dalam Kristen itu dosa tidak bisa masuk dalam surga. Iya, jadi makanya disiksa di neraka. Yang Yang disiksa di neraka kata Yesus daripada lebih baik, tubuhmu secara katanya utuh lebih baiknya dicampakkan ke dalam neraka. Itu ya, lebih pertanyaannya, baik tubuhnya kau itu perumpamaan juga. matamu, lebih baik kau congkel matamu jika daripada matamu tubuhmu berdosa. Congkellah matamu itu lebih baik. Iya, daripada tubuhmu dicampakkan secara utuh ke neraka. Iya betul. Jangan karena sedikit dosa yang dicampakkan ke dalam neraka itu apa? Yang dicampakkan ke dalam neraka itu apa? Badanmu, tubuhnya, akalmu. Kok akal sih? Akalmu, jiwamu, tubuhmu dengan yang utuh tersiksa. Kata Yesus. Iya, itu kan perumpamaan. Perumpamaan lagi. Perumpamaan. Jadi siksa neraka itu perumpamaan aja, nggak ada siksa neraka. Perumpamaan dosa itu bisa dosa pun. Bang Bilal, sabar dulu saya potong dulu. Gini, ini pelajaran SD Bang Bilal ini nggak sekolah dulu mungkin. Iya. Tidak sekolah saya. Ya. Kalau kita Bang setelah meninggal kembali menjadi tanah, yang naik ke atas itu yang masuk surga apa neraka itu rohnya Bang, badannya tidak ada. Roh dan jiwa bro. Yang disiksa ke dalam neraka? Roh dan jiwanya. Tapi kalau badannya tidak pernah Bang, sudah Yesus jadi tanah. Yesus bilang. Beda. Coba di Matius 5:29 di situ. Kan kalimatnya perumpamaan pengajarannya. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Itu perumpamannya. Maksudnya kalau kamu berdosa sedikit pun tidak bisa masuk dalam surga. Iya, maksudnya ke dalam neraka. Tidak bisa masuk sedikit dosa pun tidak bisa masuk. Ini kata Yesus di tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Betul. Kalau Bang Bilar berdosa dicampakkan ke dalam neraka. Betul. Kata Al-Quran itu perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Udahkah kau terima itu? Loncat jelas. Betul bro. Ya Al-Hakam 40 itu juga kata Bukan Bilal, jangan dulu. Ya betul. Setuju saya. Tanya saya. Sabar Bang Bilal, sabar. Ya sabar. Percayalah itu, percaya. Ya itu bukan itu. Betul. Jangan salah dikasih gimana? Ternyata udah bukan perumpamaan itu, asli itu. Bilal ini, Bilal. Iya. Benar setuju. Berisik banget, Bang Arios. Ternyata dalam Alkitab bukan hanya bernyanyi dan memuji Tuhan, ada pekerjaan lain yang dijelaskan. Misalnya dalam Matius 22 ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ada kawin dalam sorga. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Oke. Saya tidak paham. Betul bro. Karena perkawinan perumpamaan. Karena perkawinan ada suatu hubungan antara surganya pun surga-surgaan, orangnya pun orang-orangan. Betul, karena Yesus mengajarkan semua itu dengan perumpamaan. Yesus juga mengatakan itu. Apa kawin perumpamaan? Dengan kata-kata perumpamaan. Contohnya benar, kalau antara mau sebutkan itu adalah asli, maka kamu juga harus percaya bahwa Al-Quran itu ada perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Enggak, maksudnya perumpamaan kawin itu Iya, maksudnya kan begitu kan? Maksudnya kan begitu kan? Perumpamaan kawin. Jadi maksudnya begini, bro. Maksudnya begini. Contohnya kan dia Hakam 40. Enggak, saya tanya perumpamaan. Iya, saya juga tanya ini bro. Ya, bukan perumpamaan itu. Bang, sudah jawab. Izin nyimak di bawah aja, Bang. Sakit kupingku. Pusing dulu ya. Saya dengar di bawah aja, saya dengar di bawah. Pak Amir, iya Pak, bukan ini kalau enggak suruh istirahat aja dulu lah. Ya udah, santai. Ntar kalau itu ya. Diskusi sama Arius enak, sama bukan ini enggak jelas. Malah Pak itu yang turun. Ya, soalnya saya suka ini. Udah Pak Ali, Pak Amir, aku pindah dulu lah.
Ya, jadi lucu. Iya, Anda masa yang lucu. Iya, Anda iya, yang iya, lucu. jadi Anda lucu. yang lucu. Ya lucu. Panggilan Kau gak Anda lucu gak benar. enak. Anda yang lucu. Benar. Lucu, 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 lucu. Jadi kita kan lucu. Jadi Ya, betul. sama-sama jangan nggak boleh pakai Betul, perumpamaan. betul lah. Iya, iya. Jadi sama-sama harus Kan? ini. Ya udah, Bukan jelas, perumpamaan lagi, jelas, bukan bro. perumpamaan lagi. Jelas, Cuma jelas, ada jelas, jalan jelas, jelas perumpamaan. itu, Kalau ya, jelas, perumpamaan jelas, itu jelas. perumpamaan. Bilal, Oh iya, 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 Ya. iya, iya. Jadi Waktu kalau Ada umpamanya perumpamaan. mau digituin, sebentar. dibalikin juga ke AHK 40 bahwa waktu Quran ini itu adalah perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Ya udah, makasih, makasih, bro. Makasih, santai, bro, santai. Perumpamaan. Santai. Perumpamaan, bukan itu, bukan perumpamaan, jelas ya, jelas. Jadi waktu Tuhan kalah bergulat sama Yakub itu perumpamaan juga. Udah turun dia. Puyeng saya tes Bang Ali. Iya. Ali. Kalau sama yang model dia bukan diskusi, memang lucu-lucuan aja. Astaga. Ya kan, mohon maaf saya lupa menyalah ya. Siapa? Bang Leos ya? Udah turun, nggak ada lagi. Nggak ada. Udah turun dia, Bang. Iya. Kalau ya wajar kalau mereka Pak pemilihan itu katanya surga itu perumpamaan, Tuhannya aja perumpamaan. Loh, kan Yesus itu katanya awan mulanya firman, kemudian itu kan perumpamaan kan, sama dengan perumpamaan. Jadi wajar kalau surganya juga seperti itu. Kalau kita Ini lagu-laguan. Judulnya pun judul-judulan. Halo, assalamualaikum Ustadz Go. Allahu Akbar. Sudah capek dah kena. Puyeng pala. Itu tadi Bang Anu tuh Bilal itu pintar sekali kalau bicara sama di rumah hoten. Iya, kita udah tahu siapa dia, memang penghujat sebenarnya. Makanya kalau saya lihat itu, aduh, geram saya. Kalau dia naik di room hoten dia. Iya, tapi dia pintar. Kalau ada di roomnya itu apa hotel, kalau di room kita dia tidak bisa ngomong. Iya. Nah, saya barusan mau tanya, surga kok di dalam surga kok misalnya secara akal saja ya, secara akal sehat. Misalnya kegiatan kita hanya nyanyi saja, apa nggak bosan? Enggak, secara akalnya kalau muji-muji Tuhan berapa tahun di sana itu main ribuan tahun itu enggak capek. Terus kalau cuma nyanyi saja, tidak ada kegiatan lain, nyanyi terus pun dia bosan lah. Ini secara kita bicara akan kalau seperti narasi yang disampaikan oleh hadis tadi bahwa Al-Quran surga itu tidak akan terbayangkan keindahannya, tidak akan terpikirkan kenikmatannya. Intinya surga itu kita belum tahu seperti apa nikmat dan indahnya surga. Itu sebenarnya jawaban sudah cukup sebenarnya. Apabila tidak dipermasalahkan, artinya jawaban itu tadi itu sudah lebih dari cukup malah. Berarti surganya Islam jauh lebih indah, jauh lebih terperinci daripada surga yang mereka katakan yang hanya isinya cuma nyanyi, nggak ada lagi. Tapi ya dasar memang mereka itu panggilan itu akhirnya dia menjawab ketika diberi sebuah ayat dari Bible bahwa makan dan minum satu meja bersama Tuhan Yesus
maka itu dinarasikan sebagai sebuah perumpamaan betapa akrabnya antara Tuhan dan kita begitu. Tapi itu kan perumpamaan. Pertanyaannya, yang mengumpamakan itu siapa? Sedangkan ayat itu tidak ada kata-kata perumpamaan. Berarti kan ini sudah sedikit membelokkan ayat yang mereka imani. Ya udah semuanya dibikin perumpamaan, gak apa-apa lah buat mereka. Iya, memang dari awalnya kok dari Tuhannya saja itu hasil perumpamaan. Sehat semua ya, Bang Anif sehat semua ya. Amin, Bang. Amin. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, sehat semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di umat-umat ini bisa lebih bersabar menghadapi segala macam bentuk kontrol dari non-muslim ya. Karena kalau bukan kita bersyukur karena Bang Alif dan yang lain ini terpilih untuk ya menjadi salah satu bagian yang membentengi Islam. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah. Bang Ali. Iya Ustaz. Iya. Ini kan Yesus kan ini benar nggak ini Yesus mengajarkan Yesus ini Muslim, benar nggak mengajarkan kelima rukun, benar nggak Pak Ustadz? Ini Ustaz Alif ahlinya. Fadhal Ustaz Alif. Iya. Baik, kita menjelaskan ini. Kok ahlinya? Ini kan bunyinya seperti syahadat ini kan di Alkitab itu kan bunyinya seperti ini. Di Yohanes 17 ayat 3 itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu kan syahadat. Kita di Islam di Al-Qur'an kan mengatakan seperti itu. Mirip, jadi kan? ada teman kita bernama Akhi Al-Hidayah. Dia seorang mantan Kristen, sekarang menjadi seorang dai Muslim. Saya mendengar dari kata dia, dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia telusuri, dari Alkitab, dari Bible maksudnya. Dia menyatakan kemungkinan besar ada 18% yang kemungkinan itu asli atau masih tersisa dari keaslian. Hanya 18%. Itu yang saya kutip dari perkataan dia. Maka jika dari 18% ini ternyata ada narasi-narasi yang sesuai dengan Al-Quran, ya bisa benar. Itu kalau yang saya tangkap dari Akhi Al-Hidayah. Mungkin Ustaz Alif bisa tambahkan nanti. Ya, itu. Kalau kita mengkomparasikan ini dengan Bible dengan Al-Quran, ini kayaknya ketemu ini Bang Ali. Kalau kita komparasikan ini kan sesuai dengan ajaran Yesus ini kan. Bagaimana Bang Ali? Ada beberapa poin memang terutama yang berkaitan tinta merah. Yang bisa kita uji kebenarannya, misal yang masih paralel dengan Al-Quran. Maksudnya makanya kan kita tidak bisa menyalahkan semua, terutama yang berkaitan dengan yang diucapkan oleh Nabi Isa atau Yesus kan, itu sisa-sisa kebenaran itu masih ada. Betul, kalau dikatakan makanya kan ada sekitar 15%-an sisa kebenaran itu di sana. Kurang lebih begitu poinnya. Jelas. Iya. Makanya kemarin saya sempat mendengar Bang Al-Hidayah itu pernah ngomong ke Oten, saya lupa Otennya siapa. Coba kamu pelajari perkataan Yesus dan kamu pelajari perkataan dari Paulus. Kamu akan menemukan kebenaran di situ nanti. Kalau kamu mau mempelajari
khusus untuk yang di anu perkataan Yesus. Katanya begitu, katanya ahli hidayah. Tanpa nama. Assalamualaikum, selamat malam kah? Assalamualaikum kah? Halo, Tanpa nama. halo, assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi eh, Tuhannya Bang siapa tadi itu perumpamaan tak? Tahu ya. Enggak, soalnya kalau di roomnya sendiri itu kayak dewa. Iya, soalnya banyak temennya. Iya, kayak dewa itu. Oh ya, Bang Ali. Tolong jelasin di room itu, di room sebelah itu dia betul katanya siapa nggak tahu. Terus ayat yang ditunjukkan itu di Al-Quran. Suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil, Bang. Nah, di room sebelah, kapan itu pernah dengar katanya Tuhan itu punya anak. Tuhan dari mana? Yang juga Pak. Bang Amir, keturun Bang Amir ya. Keturun ya Bang Amir. Bang Amir, pamit ya. Ustaz Bang Ali, pamit ya Bang. Yuk, oke. Iya, Ya, Bang Hafiz. halo. Iya, makasih banyak. Makasih Bang Amir, Bang Ustaz Ali, semuanya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tadi? Halo, dengar suara saya Bang Ali? Iya, dengar sekarang. Nah, di room sebelah itu. Nah, turun Bang Alif. Itu Bang siapa? Oh. Yang tadi Bang siapa itu? Bilal atau bukan Bilal? Nah, di room itu saya pernah dengar katanya Allah itu punya anak. Punya anak. Halo. Katanya ya Tuhan punya anak. Tuhan punya anak berdasarkan iman mereka kepada iya, mereka mengatakan Tuhan punya anak karena keimanan tiga. Di bawah dulu bentar. WP-nya putus. Bentar. Oke, ya. Ya, tolong dijelasin, takut saudara-saudara yang imannya masih goyah itu takut kejebak itu. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan hal keji seperti ini. Allah subhanallahu amma yasifun. Bahkan Allah katakan, Maha suci Allah atas upaya-upaya mereka menyifati Allah sama dengan makhluknya. Allah pertegas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam dengan kata lam. Jadi ada 3 kata tidak dalam bahasa Arab. Ada la, ada lam, ada lan. La saja itu tidak. Kalau lam tidak mungkin, mustahil artinya.
Jadi Allah berikan narasinya dalam Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi tidak ada ayat Al-Quran satupun yang menyatakan nada atau arti yang mengarah kepada itu. Jika mereka berbicara itu di komal mereka, ya itu namanya fitnah, dan mereka tidak mungkin berani menyampaikan itu di komal Muslim. Saya sempat baca ayat itu, kayaknya itu salah pengertian. Ayat apa? Ayat mana yang dibaca? Aduh, suaranya putus-putus. Gak ada yang. Assalamualaikum Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pada kemana nih otennya nih? Pada turun? Iya, udah terguncang. Udah terguncang ya, udah kehabisan bahan kali. Kalau enggak, jadi begitu Pak Ali, kita buka ayat, ternyata ada yang menikah di surganya mereka, langsung turun dia. Iya benar-benar. Puyeng yang perhatiinnya surganya orang Kristen. Penuh dengan perumpamaan. Kemana nih host nih? Dimana aja Pak host nih? Pak Amir? Ya. Wah jangan-jangan. Oh, kirain tidur. Enggak. Kenapa ngejualnya? Enggak. Mujakaro aja Pak Amir, Mujakaro tentang itu tadi Sirah Nabawiyah, saya demen itu. Semangat saya dengarnya itu, jadi ada giroh kita untuk mengamalkan agama kalau kita tahu sejarah. Itu Bang Ali yang itu. Ya boleh. Ya Bang Ali boleh lah. Mujakaro tentang agama aja lah, Mujakaro. Ngopi, ngobrol perkara iman. Masya Allah, ngobrol perkara iman. Ya, ngopi. Kalau enggak ngeteh ngebahas tentang hidayah, cobalah Pak Ali, sok. Saya dengerin. Kita tanya jawab aja biar lebih spesifik pembahasannya. Boleh, iya. Tentang sirah menarik itu. Iya boleh. Mungkin ada yang mau bertanya di bawah. Kalau saya memiliki ilmunya akan saya coba menjawabnya. Enggak, begini aja saya mau tanya masalah ayat apa Quran yang Al-Baqarah itu ya. Seperti surat bunyinya begini nih. Supaya kita termotivasi gitu. Ada dalam Al-Baqarah surat yang keberapa ya? Kalau 100 lebih lah. Yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardon ka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya penjelasannya gimana Pak Ali coba? Ya, Masya Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu cenderung kepada millah mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah sebenar-benarnya petunjuk. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, yaitu Al-Quran, ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Tidak akan datang kepada, tidak ada yang engkau dapati dari Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong.
Begitu. Ya. Jadi kecenderungan kita untuk mengakui nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai kekufuran yang ada dalam akidah Yahudi dan Nasrani, Allah ancam sebagai bentuk di mana Allah tidak meridainya, dan bahkan Allah ancam ketika ada muslim yang beriman kepada Allah dan telah datang Al-Quran kepadanya, kemudian dia cenderung kepada millahnya Yahudi dan Nasrani, maka di akhirat kelak tidak ada baginya dari Allah selain penyesalan, dan Allah tidak menjadi pelindung dan penolong baginya. Kalau kita buka dalam tafsir itu luar biasa. Millah sendiri itu makna yang sangat luas. Millah adalah makna yang sangat luas. Millah bisa berarti cara hidup, bisa berarti adin, bisa berarti budaya, bisa berarti adat istiadat. Maka ketika kita melihat ayat ini, artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Kristen itu tidak akan pernah ridha kepada Islam sampai Islam mengikuti nilai-nilai yang ada dalam millah mereka, apakah itu secara kebudayaan, nilai-nilai yang mereka bawa dalam kehidupan. Allah tidak katakan din di situ, tapi millah yang bermakna luas sekali. Termasuk undang-undang juga begitu, juga bisa milah juga ya, Pak Ustadz? Semua millah itu mencakup segala sistem yang mereka bawa dalam nilai-nilai kepercayaan mereka. Dan hari ini kita lihat bagaimana mereka coba mengarahkan umat Islam untuk masuk ke millah mereka perlahan demi perlahan. Mungkin agak sulit untuk memurtadkan seorang muslim. Mungkin agak berat mereka untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Tetapi mereka memiliki agenda lain dalam Al-Quran, yaitu mereka membawa millah mereka. Millah mereka yang kita rasakan bagaimana dalam kehidupan kita hari ini. Mereka memperkenalkan budaya-budaya bebas yang mereka kampanyekan dalam media sosial, dalam pertelevisian, dalam perang budaya kan, dalam propaganda, film-film dan buku-buku yang mereka tulis, sehingga anak-anak muda kita mungkin tidak berpindah agama menjadi seorang Nasrani atau Yahudi, tetapi gaya hidupnya, pergaulannya, pola pikirnya, bahkan akidahnya sedikit demi sedikit berada dan cenderung kepada millah Yahudi dan Nasrani. Itu yang kita saksikan hari ini. Betul Pak Ustadz. Ya, anak-anak muda muslim mulai antipati ketika kita mengajak mereka untuk belajar Al-Quran. Anak-anak muda muslim ada di antara mereka yang merasa kalau beragama, menjalankan Islam itu ketinggalan zaman, kolot, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak maju. Itu sebenarnya telah berhasil rencana mereka untuk mengajak umat Islam cenderung kepada millah mereka. Mana ada rencana mereka? Rencana siapa itu? Rencana siapa? Ya, rencana yang itu tadi, orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa sih? Yang di luar muslim lah. Ya Pak Ali ya. Oh, di luar muslim. Kafir itu apa artinya? Iya. Saya Selamat muslim itu. Ini berbicara dengan orang Islam aja ya. Saya ada Oke. Pak Radit tahu yang mengatakan banyak orang sekarang kafir ini, kafir itu. Apa arti dari kafir? Yang saya tahu kafir itu menutup dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, menutup gitu. Kafir sebetulnya bahasa kata kafir itu enggak kasar sih, sebetulnya cuma menutup dari kebenaran dari Allah gitu. Ada enggak? Ya Pak Ustadz Ali ya, kalau nggak salah. Ada enggak orang muslim yang kafir?
Oh, nggak Di sini ada. yang menyatakan kafir untuk umat muslim siapa sih, Bang? Hah? Yang menyatakan kafir dari orang muslim siapa? Kan nggak ada toh. Yang dinyatakan dari Bang Ali tadi terkait dengan non muslim. Itu. Jadi jangan dibawa Pak ke sana dulu deh. Ini bicara masalah kita yang kita bawakan terkait dengan narasi cerita bahwa umat Yahudi Nasrani itu tidak rela kalau kita masih menetapkan diri dari agama Islam. Itu tadi yang dijelaskan Bang Ali. Jangan dicanggah dulu lah. Ya Bang Rep ya. Ini nggak membicarakan agama yang lain, tapi menegakkan agama. Enggak, itu kan jangan terbawa ke sana kemari itu. Berarti nggak nyimak sampean gitu. Di bawah aja dulu deh. Nyimak di bawah aja dulu. Ya. Nggak apa-apa Pak Ali. Kita dengar narasi dia. Dia mau bilang apa sebenarnya? Agak noise ya. Coba Pak Johana di-mute-kan dulu Pak Johana. Iya. Nggak apa-apa Pak Amir, kita dengar ini orang-orang seperti ini harus kita berikan edukasi juga. Kadang-kadang nggak ngerti tapi sok ngerti gitu loh. Aku paling nggak suka begitu. Yang kita bicarakan apa, lalu yang dijawab apa gitu. Kayak kemarin juga jadinya salah paham gitu. Tiara itu naikkan Pak Amir. Apa? Tiara. Naik lagi Radit, nggak apa-apa. Saya mau dengar narasi. Iya, biar minta aja dulu. Tak tarik nggak mau. Ya udah Radit. Lagi ada yang rame ini Pak Amir ya, yang ngeprank Sahadat itu ya. Iya, aku masih di situ juga, tapi keluar lagi aku. Malas. Itu itu sudah ngomong juga itu. Kang Ali kemarin kan sudah langsung ngomong toh sama dia. Kedengaran nggak suaranya? Waalaikumsalam. Oh ya jelas. Ya kan Kang Ali. Lanjut dia bilang nanti naik. Kalau minta naik, tak naikkan nanti. Kasih tangga Pak. Kadang-kadang jadi memperkeruh sesama muslim sendiri gitu loh. Aduh, pusing aku. Hai Kang Ali. Jadi bahaya tadi narasi-narasi yang mengatakan bahwa jangan bicarakan kafir dulu untuk orang non-Islam, untuk orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Aku bukan Muslim, aku Islam. Naik sini biar kita perjelas. Intinya akhir zaman ini ngeri banget Pak Ustadz Ali. Jadi banyak pembatal Islam itu kata-kata itu. Aku bukan Muslim, aku Islam. Nah, ini dari sini aja dia tidak bisa membedakan mana masdar, mana isim fa'il. Itulah. Iya. Kan menunjukkan dia ketidaktahuan apa itu Muslim atau apa itu Islam. Nah ini aja sudah sok-sok jangan mengkafirkan orang selain Islam. Lah. Di dalamnya juga jelas. Gimana? Aduh, puyeng. Masa bukan Muslim dia Islam? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Naik Kang Firman. Ini Kang Firman ada murid baru kayaknya itu Radit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan fillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya si Radit tadi naik aja Radit, biar apa yang dimaksud kami bisa memahami gitu.
Silakan Enggak, Radit, kami naik belajar. lagi Radit. Bang Firman pernah dengar nggak? Saya bukan Muslim tapi saya Islam. Kaget itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, yuk kita jelasin Islam apa Muslim. Yuk, Radit naik yuk. Enggak, kita nggak mau jadikan Radit murid. Malah kalau Radit berilmu, saya mau jadi murid Radit. Oh iya, kami mau belajar sama Radit. Coba jelaskan apa itu Muslim, apa itu Islam. Mau naik nggak nih Radit? Aku nggak permurid manusia. Ini nyeleneh nih emang. Saya turutin aja kalau dari Bang Firman, ini waliul si waliullah jilid 2 ini. Iya. Halo. Udah ketahuan ini. Udah ketahuan apa itu arahnya, Kang. Iya. Ya, haluar. Biasa halu. Inilah yang mempermalukan Islam, merusak nama tasawuf, merusak nama hakikat, merusak nama tarikat. Ini manusia-manusia seperti Radit ini. Iya. Ya artinya kalau kita mau bicara tentang tasawuf itu, tentang sufistik itu Radit, jadi jangan dengar-dengar di TikTok, dengar-dengar di YouTube. Belajar langsung kepada gurunya, begitu. Jadi jangan halu. Didengar-dengar cerita disampaikan lagi. Jadi gitu jadinya. Jadi menyembah angan-angan kamu. Coba tarik dia Pak Amir, tarik dia. Ini biar kita bisa edukasi juga penonton bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini ada di tengah-tengah pemuda-pemuda kita dan harus kita luruskan ini. Iya. Kadang-kadang ada yang terlalu tasawufnya sholat sudah nggak apa-apa nggak sholat. Kan aneh gitu ya. Enggak dicemooh Radit. Silakan naik Radit. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalaupun apa pendapatmu, ya nanti kalau memang benar kan bisa diajarkan kami ini supaya bisa lebih memahami seperti keilmuanmu yang luar biasa itu. Silakan naik Radit. Aku bukan waliullah dari manusia. Berarti dari apa? Dari jin. Dari bangsa jin. Allah Akbar. Menunggali Gusti apa namanya? Kalau ada itu menunggalin Gusti itu apa itu lagi tak? Bang Firman itu tuh. Spiritual kalian. Jadi apa landasan untuk kami memahami pemikiran Radit apa? Bukan dari Al-Quran dan hadis? Oh kalau gitu nggak nyambung kita bicaranya. Ya nggak nyambung dah. Tadi juga ada juga yang masuk itu. Ini saya agak sensitifnya karena dia mengaku dari Aceh tadi. Coba naik ke sini. Iya, dari Aceh? Enggak, iya. Dia bilang tadi dia dari Aceh. Tidak ada ulama Aceh mengajar. Sama orang Aceh nih. Jangan memalukan orang Aceh loh. Kenapa? Lu Aceh sih ada di kenapa? Apa gahaba? Iya, kebetulan saudaraku satu ini juga dari Aceh. Kemarin jika kita sama-sama ketemu dari Aceh. Jangan permalukan lah. Ayo naik deh. Diluruskan dulu. Kalau memang sampai ngaku dari Aceh. Ada saudara di sini dari Aceh. Aku hanya bisa dipahami dengan kasih dan sayang. Assalamualaikum Mbak Tiara. Oh, Pak ini Mbak Tiara itu mau jadi muridnya Bang Ali. Waalaikumsalam. Iya. Ini belum diangkat jadi murid Pak Amir. Coba Radit naik ke sini. Jika ikan Radit. Dengan mengacah-acahkan diri saya bahasa Aceh bisa aja. Lu orang Aceh Radit, asli Aceh lu. Kan murno bahasa Aceh. Memang dari mak lu Aceh. Aliran sungai.
Nggak ngolok-ngolok. Silakan naik, kita luruskan sini. Kalau kita mau luruskan. Ya kan kita tabayun, kita islah sekarang. Mungkin kami salah memahami tadi. Silakan naik. Ya. Hana masalah Radit. Naik Radit. Hana masalah. Nggak ada masalah. Mari juga ada juga gitu. Ada aja sih Kang Ali. Pemain nyeleneh itu ada aja sih. Ada temannya Bang Firman juga ada, si Wali. Tapi sudah saya tegur jangan bicara-bicara tentang hal-hal yang seperti itu di dalam komal-komal. Apalagi bergandengan tangan sama saudara-saudara yang lain di luar akidah kita. Alhamdulillah ya. Bukan mengolok-olok Radit. Cuma kita mempertanyakan narasi-narasi Radit tadi. Tidak ada maksud mengolok-olok. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Tidak ada mengolok-olok. Ya, naik aja. Bang Radit. Silakan naik Kang Radit. Ya, kita bicara. Kita tabayun. Nggak ada yang diolok-olok. Sekarang apa yang kamu narasikan, jelaskan di sini. Apa maksud yang tadi itu. Silakan naik. Ya. Sampaikan ya. Jangan ngambek lah. Masa udah dewasa kok ngambek. Gentle lah. Dan Oh nggak jelas nih, VT-nya aja. Udah. Bahasa yang lain aja Bang Ali. Iya, VT-nya aja penuh. Udah punya prinsip ya. Penuh. Saya tadi buka profilnya, VT-nya penuh dengan maksiat, nggak jelas. Bicara agama tapi penuh maksiat. monggo. Lanjutin aja yang tadi aja. Ini juga di sini juga ada namanya Malikil juga lagi perang dengan Trinitas ini. Sama Rion tadi ya? Tadi sama Rion, sekarang ganti lagi.